Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lili Suryani, SOS MSI, dosen tetap program studi ilmu administrasi negara, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lancang Kuning Dumai. Pada kesempatan ini, saya akan memperkenalkan secara singkat mata kuliah yang saya ampu, yang sekaligus menjadi bagian dari bidang keahlian dan kompetensi saya, yaitu ilmu administrasi publik. Mata kuliah ini dirancang untuk mahasiswa semester 4 dengan kode SAP 225, berbobot 3 SKS dan dilaksanakan melalui 16 kali pertemuan. Terdiri dari 14 kali pertemuan materi, 1 ujian tengah semester, dan 1 ujian akhir semester. Capaian pembelajaran lulusan atau CPL Prodi pada mata kuliah ini yang telah tertuang dalam RPS dan telah divalidasi oleh Ketua Prodi mencakup aspek sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus. Dari sisi sikap, mahasiswa diarahkan untuk bertakwa, menjunjung nilai kemanusiaan, nasionalisme, dan toleransi, serta memiliki kedisiplinan, etika akademik, tanggung jawab, dan semangat kewirausahaan. Dari aspek pengetahuan, mahasiswa dibekali dengan pemahaman atas teori sosial, prinsip administrasi negara, komunikasi persuasif, kebijakan publik, budaya organisasi, dan reformasi birokrasi sebagai dasar keilmuan dalam bidang administrasi publik. Dari sisi keterampilan umum, mahasiswa diharapkan mampu berpikir kritis, bekerja mandiri dan kolaboratif, serta mengambil keputusan dan mengevaluasi hasil kerja secara bertanggung jawab. Sementara itu, pada aspek keterampilan khusus, mahasiswa mampu menganalisis interaksi antar aktor dalam tata kelola pemerintahan, mengidentifikasi kepentingan publik dalam kebijakan, serta menyosialisasikan produk kebijakan dan pembangunan secara efektif kepada masyarakat. Melalui mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mencapai 5 capaian pembelajaran mata kuliah, yaitu CPMK 1, menjelaskan konsep dasar pelayanan publik dan perbedaan public goods dan private goods. CPMK 2, menganalisis prinsip dan indikator keberhasilan pelayanan publik. CPMK 3, menerapkan strategi pengelolaan SDM dan biaya dalam peningkatan kualitas pelayanan. CPMK 4, mengevaluasi efektivitas kelembagaan dan kepuasan pelanggan. CPMK 5, merancang inovasi dan reformasi pelayanan publik berbasis kebutuhan masyarakat. Adapun strategi pembelajaran menggunakan DIA, delivery, materi diberikan melalui presentasi interaktif, video pembelajaran, serta file RPS yang dapat diakses melalui siakan SIA Lancang Kuning Dumai. Interaction, dibangun melalui diskusi, tanya jawab, refleksi, serta kolaborasi antara dosen dan mahasiswa. Assessment, terdiri dari penilaian formatif serta sumatif. Model pembelajaran yang digunakan adalah experimental learning dan project-based learning. Referensi dalam mata kuliah ini berasal dari buku karya saya sendiri, buku-buku ilmiah dari pakar pelayanan publik, artikel jurnal nasional dan internasional beredukasi untuk memastikan mahasiswa mengikuti perkembangan terbaru dalam ilmu administrasi. Demikian pengantar singkat mata kuliah administrasi pelayanan publik. Selanjutnya, mari kita simak materi pertemuan keempat, yaitu standar pelayanan minimal. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya pada hari ini? Baik. Alhamdulillah kita diberikan kesempatan ya untuk pembelajaran pada malam hari ini. Nah, sebelum kita masuk materi kita, saya absen terlebih dahulu ya. Helwinianov Berkat. Hadir, Bu. Oke, Sabrina Hafizah Fitri. Oke, sebelum kita mulai tentang dengan tema itu standar pelayanan minimal. Ya, standar pelayanan minimal. Kemarin kita sudah membahas tentang apa? Ruang lingkup pelayanan publik. Apa saja sih ruang lingkup pelayanan publik tadi? Pelayanan jasa, barang, lalu? Nah, administrasi itu ruang lingkupnya ya. Nah, hari ini kita akan masuk tentang standar pelayanan minimal. Nah, kalau misalnya terdengar nih kalimat standar pelayanan minimal, apa sih gitu? Standar, apa itu pelayanan minimal? Pernah dengar nggak? Pernah, Bu. Apa? Harus diwajibkan sebuah negara. Apa? Yang harus diwajibkan sebuah negara seperti pendidikan, rumah sakit. Oh, yang diwajibkan sebuah negara ya. Untuk siapa yang diwajibkan? Untuk masyarakat. Nah, tadi contohnya apa?
Pendidikan kesehatan mungkin itu paling paling ya paling banyak kita dengar ya. Semua orang kan pernah sakit atau semua orang pasti membutuhkan pendidikan ya. Nah, itu kan itu adalah standar minimal. Contoh. Oke, kita masuk ini. Tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama itu kita akan memahami konsep inti dulu. Jadi konsep inti tentang standar pelayanan minimal. Jadi kita nggak kemana-mana karena pelayanan itu banyak, tapi pelayanan minimal itu apa sih kita? Yang kedua, menganalisis standar pelayanan minimal pemerintah daerah. Ya, karena terus termasuk tantangan dan hambatan dalam pemenuhannya. Ya, tujuan pembelajaran yang ketiga itu menganalisis studi kasus. Di akhir kita akan menganalisis suatu studi kasus ya. Nah, ini dia. Standar pelayanan minimal. Nah, tadi ada bilang kewajiban yang diberikan oleh negara untuk masyarakat. Ya. Pelayanan kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan. Ya, pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara atas barang jasa atau pelayanan administrasi yang disediakan untuk publik. Ya, itu dia. Itu garis besarnya. Nah, kalau menurut standar pelayanan minimal pasal 1 PP nomor 2 tahun 2018 mengatakan standar pelayanan minimal atau disingkat itu SPM ya adalah ketentuan mengenai jenis mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintah, wajib dan berhak diperoleh oleh setiap warga negara secara minimal. Artinya secara dasarnya kita harus dapat ini ya. Pelayanan dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara. Dan selanjutnya, jenis pelayanan dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka menyediakan pelayanan, barang atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap warga negara secara minimal. Dan di sini juga ada mutu pelayanan dasar. Dan mutu itu adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang atau jasa yang diterima, ya, yang serta pemenuhannya secara minimal dalam pelayanan dasar tadi. Jadi untuk pelayanan minimal ini juga ada mutu pelayanannya. Jadi bagaimana sih kuantitasnya, kualitasnya yang seperti apa yang kita terima, ya. Nah, adapun dasar hukumnya, ya. SPM ini ada dasar hukumnya. Pertama, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Yang kedua, PP Nomor 2 Tahun 2018 tentang standar pelayanan minimal. Yang ketiga, Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang penerapan SPM. Yang terakhir, yaitu peraturan permenteri teknis masing-masing sektor tadi yang tadi disebutkan pelayanan kesehatan ya, kesehatan. Nah, itu sektornya. Nah, coba kita lihat pelayanan dasar wajib, yang artinya urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Pelayanan dasar wajib merupakan bagian dari urusan wajib yang berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat. Terdapat 6 jenis pelayanan dasar. Ya, 6 jenis pelayanan dasar ini wajib diberikan untuk kita ya sebagai masyarakat atau sebagai warga negara. Apa saja dia? Nah, ini dia. Coba lihat yang bagian unsur 6 urusan. 1 apa? Pendidikan. 2, kesehatan. 3, pekerjaan umum. Yang keempat, perumahan rakyat dan kawasan permukiman. Rahman. Dan terakhir, sosial. Kira-kira kalian udah dapat 6 ini belum? Belum semuanya. Belum semuanya. Yang mana yang belum dapat? Pekerjaan umum dan penataan ruang. Apa nih? Rumahan. Belum dapat. Belum punya rumah? Belum. Masih numpang? Masih sewa. Yang kos mana yang kos? Nah, ramainya kos. Kos. Anak kos banget. Ya belum punya rumah ya. Jadi bagian itu belum dapat. Tunggu jadi orang tua udah dapat. Ya biasa lah ya, anak umur segini pasti numpang dulu sama orang tuanya. Nah ini dia 6 dasar tadi, 6 urusan wajib yang harus diberikan kepada masyarakat warga negara Indonesia secara minimal ya. Nah, bagaimana sih tahap penerapan SPM? Ya kan SPM tadi ya diterapkan, gimana sih tahapnya? Yang pertama, perencanaan dan penetapan target SPM. Yang tadi 6 dasar tadi, itu ada targetnya, siapa sih yang ditargetkan gitu. Ya, kalau misalnya pendidikan, siapa yang mendapatkan pendidikan hari ini? Siapa? Masyarakat. Itu dari usia berapa ke usia berapa? Berapa dasar? Sekarang minimal berapa sekolahnya? Berapa tahun minimal sekolah dasar? 12 tahun kan?
12 tahun kita kan wajib sekolah 12 tahun. Nah, itu dia. Jadi perencanaan dan kita menetapkan targetnya siapa. 12 tahun tuh usia berapa sampai usia berapa? Kalau udah tua usia 30, apakah misalnya belum sekolah masukkah target itu? Nah, berarti dari usia TK ya SD sampai SMA. Nah, selanjutnya bagaimana pelaksanaan kegiatan SPM itu? Gimana sih terjadi di lapangan? Karena ya setiap namanya juga kegiatan program, ya pasti pelaksanaan tergantung situasi ya. Selanjutnya pasti akan ada monitoring dan evaluasi. Ada yang mengawasinya. Terus ada yang mengevaluasi apakah kebijakan tadi yang dibuat ini nih berhasil atau tidak, berjalan atau tidak, ada kendala atau tidak, ya masuk itu. Lalu pelaporan pencapaian SPM nanti akan dilaporkan. Oh, targetnya berapa, yang berhasil berapa, ya. Selanjutnya peningkatan kapasitas SDM dan infrastruktur. Karena ini adalah 6 pelayanan wajib. Tentu harus adanya kapasitas SDM yang baik dan infrastruktur yang mendukung, ya. Nah, hari ini juga saya akan membahas tentang salah satu studi kasusnya. Ya, tadi ada 6 pelayanan dasar. Saya mengambil satu. Tadi Ibu bilang rumah, belum punya rumah. Ini dia. Saya akan mengangkat kasusnya pada bagian perumahan dan kawasan permukiman. Perumahan dan kawasan permukiman berarti rumahnya dan kawasan sekitarnya. Ya, dengan program salah satu penelitian saya yang berjudul Program Kota Tanpa Kumuh di Kota Dumai, khususnya di Kelurahan Dumai Kota. Saya meneliti tentang ini. Nah, profil kebijakannya pertama, kebijakannya adalah Perda Nomor 4 Tahun 2017 tentang pencegahan dan peningkatan perumahan dan kualitas pemukiman kumuh, ya, yang mana tujuannya adalah mengurangi dan menata kawasan kumuh di Kota Dumai. Aktor pelaksananya adalah siapa? Perkim, Dinas Perumahan dan Pemukiman. Tahu Dinas Perumahan dan Pemukiman di kantor atas ya. Nah, OPD yang terkait serta kelurahan dan RT dan RW. Pendekatannya adalah kalau rumah, ya, rumah itu biasanya akan dilakukan rehabilitasi rumah, peningkatan infrastruktur dasar apa, misal air, ya, karena di Kota Dumai ini termasuk salah satu airnya yang jelek ya, nggak bagus. Rumah-rumah kita ini, termasuk rumah saya sendiri sekalipun, itu kalau misalnya air sumur galian itu nggak sebagus air yang kita dapat PDAM ya. Terus sanitasi kita juga karena mungkin karena daerah pesisir, juga sanitasi di Kota Dumai ini masih tergolong buruk ya. Ada masih yang tidak menggunakan kloset ya, atau yang langsung ke tanah kalau bagi rumah-rumah panggung ya. Terus apalagi masalah persampahan. Kalian pasti lihat sendiri kan gimana kondisi persampahan di Kota Dumai itu, ada beberapa tempat yang tidak semestinya jadi tempat sampah, jadi tempat sampah. Nah, ini dah pendekatannya. Jadi dia nggak hanya rehabilitasi rumah, tapi peningkatan infrastruktur dasarnya juga masuk. Ini adalah tabel tingkat perumahan kumuh atau rumah tidak layak huni Kota Dumai ya. Per tahun 2019, 2020, 2021 sebanyak hari ini 2021 saja 19.000 rumah tidak layak huni di Kota Dumai. Besar dong, 19.000 yang tidak layak huni di Kota Dumai. Nah, lalu dan itu meningkat, seharusnya berkurang kan? Nah, lihat dari 18.000 di tahun 2019 menjadi 19.000 di tahun 2021. Besar enggak? Besar banget. Nah, selanjutnya ini adalah tabel yang kedua, ini adalah data kawasan kumuh dan tidak layak huni juga di Kota Dumai tahun 2019 sampai 2021. Coba lihat sebesar hanya untuk jumlah kawasan kumuh itu 216,73 hektar. Itu jumlah kawasan kumuh di Kota Dumai ya. Itu udah termasuk rumah, jalan, drainase, udah termasuk kayak sanitasi tadi, persampahan itu udah masuk. Sebesar itu yang dialami Kota Dumai. Nah, sedangkan tadi kita lihat di dalam pelayanan dasar tadi, 6 pelayanan, ada salah satu permukiman kan, tapi dengan lihat data statistiknya bahwa Kota Dumai masih termasuk golongan yang besar, 216. Nah, dan ini dia ya data dari sumber Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kota Dumai. Nah, ini dia adalah lokasi lingkungan pemukiman. Coba lihat rumah kalian di bagian mana? Bagian mana nih? Sukajadi, Bu. Sukajadi masuk di mana? Nah, itu ya, Dumai Kota ya. Nah, Dumai Kota Sukajadi itu 22 hektar. 22 hektar besar dong. Nah, berarti padahal Sukajadi termasuk salah satu daerah perkotaan masuk ya. Nah, ini daerah perkotaan
dan paling besar sepertinya di Buntung ya, Buntung Mundam yang 42 ya, 42 hektar. Dengan dari sebanyak ini, Dumai Kota, Dumai Timur, Dumai Barat, Dumai Selatan, Dumai Sungai 9 tercatat 216,73 hektar yang terkategorikan kumuh. Nah, berarti layak nggak nih dapat ini? Dapat pelayanan minimal tadi, karena kan ada kategori kan untuk mendapatkannya. Nah, ini dia. Dan berdasarkan hasil yang saya lakukan, saya meneliti dengan menggunakan model implementasi. Jadi kegiatan pemusnahan atau pemberantasan kekumuhan tadi, saya pengukur dengan menggunakan teorinya Edward, yang mana di mana ada satu, komunikasi. Seberapa jelas, akurat program kota tanpa kumuh ini dilaksanakan. Ya, jadi ada konsisten nggak pesan yang disampaikan dari pemangku kepentingan kepada masyarakat. Nah, itu yang dilihat. Yang kedua, sumber dayanya. Apakah kecukupan staf pelaksana, anggaran dan fasilitas, anggaran kan kalau kita perbaikan pasti pakai anggaran ya. Nah, dan informasi yang diperlukan untuk implementasi program ini ya. Yang ketiga, disposisi. Gimana sih sikap motivasi dari pelaksana kegiatan, komitmennya untuk melaksanakan program ini, program pelayanan perumahan ini. Dan selanjutnya, struktur birokrasi. Gimana sih struktur birokrasi? Siapa yang melaksanakan? Dari tahap yang paling tinggi siapa sampai ke bawah? Apakah melibatkan banyak pihak atau tidak, ya? Nah, dan ternyata setelah diteliti ada hal yang tantangan dan pendukung dalam program ini, ya. Keberhasilan implementasi sering ditentukan oleh keseimbangan antara hambatan yang muncul dan faktor-faktor yang mendorong. Dan berdasarkan hasilnya, koordinasi OPD ternyata agak sedikit lemah, ya, agak sedikit lemah karena dia keterkaitan kan tadi dari Perkim, kelurahan, kecamatan, bahkan RT-nya. Nah, selanjutnya masih kurang partisipasi masyarakat. Kegiatan ini berjalan, cuma masyarakat kurang berpartisipasi. Contohnya apa? Ketika kegiatan, masyarakat itu tidak sepenuhnya aktif. Atau ketika bahkan sudah terjadinya perbaikan, misalnya rumah, jalan, terus infrastruktur dasarnya, itu sudah diperbaiki, tapi tidak adanya mereka untuk menjaga, ya. Ini sudah diperbaiki nih, tapi masih ada masyarakat yang tidak menjaga fasilitas yang sudah diberikan. Maka udah diperbaiki, udah sampai situ saja. Jadi masyarakat tidak melakukan tidak melakukan perawatan lah istilahnya ya. Selanjutnya dukungan politik kepala daerah juga tinggi ya. Kegiatan ini juga tinggi banget dukungan politiknya karena sampai hari ini pun berganti pun wali kota, program ini tetap dilaksanakan dengan baik ya. Namun juga anggaran dana daerah yang kurang memadai ya, anggaran sumber daya dananya, dana anggaran itu agak sedikit mempengaruhi karena ada beberapa tempat yang dapat dikategorikan layak untuk mendapatkan bantuan ternyata tidak bisa disalurkan karena keterbatasan dana. Dan juga ada pendukungnya, salah satu lagi itu ada juga partisipasi masyarakat yang mendapatkan program juga tergolong aktif dan mereka juga sangat antusias, itu saja. Nah, ini dia. Jadi hasil penelitian yang telah dilakukan pada pelaksanaan program Kota Tanpa Kumuh dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program ini, penuntasan perumahan dan pemukiman kumuh telah dilaksanakan dengan baik seperti rehabilitasi beton jalan, drainase lingkungan, penyediaan gerobak sampah dan juga rehabilitasi mobil pemadam kebakaran, dan yang terupdate sudah melakukan sudah beberapa rumah mendapatkan bantuan untuk rehabilitasi rumah, baik rehabilitasi dalam kategori sedang sampai yang berat itu akan dilakukan bedah rumah. Namun keberhasilannya tidak lepas dari peran pelaksana yang menginformasikan, karena kegiatannya harus diinformasikan. Takutnya orang akan merasa, oh saya nggak dapat ya kan ada kan, merasa nggak dapat. Karena yang dapat ini pertama, dia harus lahannya milik sendiri. Rumahnya tidak layak huni, tapi lahan milik sendiri. Jadi kalau misalnya dia rumah sewa, itu nggak bisa dapat, mau kayak manapun bentuknya. Harus lahan sendiri salah satunya ya, lingkungannya sendiri. Lalu juga mampu menginformasikan dan mampu melaksanakan program ini dengan baik. Sehingga program ini dapat terlaksana. Namun, karena tidak terlaksana sepenuhnya, itu salah satunya minim keterlibatan masyarakat. Jadi karena mereka nggak sepenuhnya tahu program ini dan nggak mengerti juga bahwa yang dapat ini nggak hanya semua orang,
tapi orang-orang yang udah masuk kategori layak untuk mendapatkannya. Nih, mungkin itu salah satu buat masyarakat, kok saya nggak dapat, orang lain dapat, ya. Nah, implementasi kebijakan bukan hanya tentang prosedur teknis, tapi juga membangun sinergi dan kolaborasi antar pihak. Kalau misalnya hanya Perkim saja nih yang bikin kebijakan, terus kami bikin kebijakan besar, bagus, tapi masyarakat tidak mendukung, anggaran tidak mendukung, tentu tidak akan bisa terlaksana ya. Atau komunikasinya yang buruk, tentu tidak akan terlaksana program ini. Oke, ada yang mau bertanya nggak? Sampai di sini ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Enggak? Oke, kalau enggak, oke. Ini kita masuk ke tugas ya. Aplikasi tugasnya adalah tadi dari 6 tadi ya yang udah kalian catat. Tadi kan saya udah mencontohkan di perumahan pemukiman ya, perumahan rakyat dan pemukiman. Jadi kalian pilihlah satu kebijakan pelayanan publik tadi. Dari yang 6 tadi yang sudah saya ambil satu, dari 5 tadi, kalian pilihlah yang mana mau kalian ambil. Kita bagi menjadi 3 kelompok bisa? Nah, 3 kelompok aja ya, 3 kelompok, dan melakukan analisis mendalam bagaimana sih implementasi kebijakan tersebut. Karena kalau misalnya kayak tadi perumahan, tentang perumahan layak huni, jadi misalnya ambil sosial, bagian mananya? Ya kan banyak yang pendidikan bagian yang mananya. Kalian pilih berdasarkan kelompoknya masing-masing, lalu analisis juga dengan menggunakan model Edward tadi, implementasi. Ya, analisis seperti itu ya. Jadi kayak komunikasinya diperhatikan, apakah komunikasinya berjalan, apakah sumber dayanya ada, apakah disposisinya dan strukturnya juga berjalan, bisa dilihat. Jadi tinggal kalian pilih, kita bagi kelompok menjadi 3 kelompok ya. Oke, silakan coba berbaur dulu. Siapa yang duluan mau menampilkan hasil dari diskusinya tadi? Siapa yang mau? Oke, silakan dilakukan. Oke, izin Bu, kami mau ngambil tentang pendidikan yang ada di Kota Dumai, yaitu di Bukit Kapur. Bukit Kapur sendiri yaitu kurangnya sarana dan prasarana sekolah. Beberapa sekolah di negeri pinggiran Dumai mengalami kekurangan yang namanya kelas. Itu perpustakaannya nggak ada, itu laboratoriumnya juga nggak ada. Dan studi kasusnya itu Bu, seperti kayak misalnya di daerah Bukit Kapur tuh punya 5.000 populasi contohnya, tapi sekolah itu hanya 2, cuma bisa menampung 3.000 populasi. Jadi 2.000 populasi ini tidak bisa sekolah. Itu bingung. Harus pergi Iya, kemana-mana. Iya, sekolah. Jauh ya? Jauh. Oh, Bukit Kapur dengan kota itu sampai 1 jam ya? Iya, Bu. Belum jalannya Belum ya? jalan. Oke. Oke, ada yang bisa menyimpulkan dari 3 masalah tadi ini? Dia bisa? Ada? Jadi kesimpulan dari 3 permasalahan ini Bu, penyelesaian masalah bansos dan kesehatan di Kota Dumai ini Bu, memerlukan yang namanya kolaborasi antara pemerintahan Bu. Jadi masyarakat dan lembaga terkait juga Bu, dengan memperbaiki sistem, meningkatkan transparansi, serta mendorong partisipasi aktif. Diharapkan pelayanan kesehatan bantuan sosial dapat berjalan lebih tepat sasaran, merata dan berkelanjutan Bu. Itu aja kesimpulannya. Oke, terima kasih ya untuk Bernan dan kelompok-kelompok yang sudah memberikan atau mampu menganalisis apa saja sih pelayanan SPM ya, standar pelayanan
ada tentang pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, dan sosial. Ya. Ini yang berbagai pelayanan wajib itu pelayanan minimal yang sudah diberikan pemerintah kepada masyarakat. Contohnya 3 tadi. Nah, ada yang bisa menarik kesimpulan materi pelajaran ini? Oke, silakan, Pak. Jadi kesimpulan ruang lingkup pelayanan publik itu sebenarnya setiap warga negara di suatu daerah pelayanan dasar itu ada 6. Yang satu adalah pendidikan. Jadi setiap lapas negara itu harus pendidikan minimal 12 tahun dan mendapatkan kesehatan seperti imunisasi dan pekerjaan umum. Yang dimana pekerjaan umum ini seperti sebuah PT di satu daerah yang mana sepertinya di PT itu malah yang ada malah bisa dibuat. Dan selanjutnya rumah rakyat seperti mendapatkan air bersih dan mendapatkan rehabilitasi rumah yang sangat bagus. Dan selanjutnya ketertiban umum yang dimana hak warga negara harus mendapatkan keamanan dari pihak setempat atau kepolisian dan terakhir khususnya. Oke, tadi kita sudah membahas tentang standar pelayanan minimal yang didapati oleh masyarakat atau hak didasar oleh masyarakat yang diberikan oleh pemerintah ya. Dan tadi kita juga sudah mengklasifikasikan contoh sudah menganalisis beberapa macam studi kasus. Dan untuk hari ini terima kasih atas partisipasinya, atas perhatiannya dan pada materi kita pada hari ini. Untuk itu saya tutup perjumpaan kelas kita. Terima kasih saya ucapkan. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Semoga pembelajaran hari ini menjadi bekal untuk kita di masa depan. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu. Demikian video pembelajaran dari saya Lili Suryani SSMSI. Terima kasih sudah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.